potensi wisata, pemetaan potensi wisata yang ada di Sidoarjo. Kemudian juga sharing ide, sharing gagasan berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh warga. Beberapa dari teman-teman yang sudah aktif kemarin ada beberapa sumbangsi untuk keperluan data dari teman-teman ini, kita bisa membantu di wilayah itu. Jadi bisa menceritakan apa yang ada di desa ini, Mas? Ya. Ketika punya potensi seperti ini, kemudian harapannya apa, dan kemudian saling diskusi kira-kira nanti kita mau dibuat seperti apa nih misalnya gitu. Ya dari diskusi itu kan kemudian kami bercerita apa yang kemudian kita sebenarnya punya cita-cita untuk kemudian bagaimana kami membangun melaksanakan pembangunan di Sompok ini, kemudian salah satunya adalah melalui sektor pariwisata. Nah itu kemudian kita sudah punya agenda, kita punya cita-cita seperti itu. Kemudian dari teman-teman ini yang kemudian datang ini, kemudian ya kita tinggal sharing cerita aja. Dari kami ceritakan seperti ini yang sebenarnya mau kita kerjakan, tapi kemudian teman-teman datang membawa pencerahan bagi kita kan, ya kemudian ini menjadi menarik. Nah cara Jawa ini tunggu oleh tutup. Apa itu, Pak? Yo tunggu oleh tutup, nanti di googling. Kalau hal yang diterima oleh masyarakat, saya rasa lebih banyak itu. Dari yang pertama mungkin yang saya tahu adalah pastinya dengan kedatangan teman-teman dari PHP 2D ini sudah memberikan nuansa atau atmosfer yang baru untuk pariwisata di Sidoarjo ini ke depan. Yang kita ingat terakhir kemudian teman-teman itu melaksanakan banyak kegiatan, sering bermain ke sini dan lain sebagainya, itu ya menarik kemudian. Jadi nanti sebenarnya kita bisa menceritakan bahwa dari teman-teman UGM ini semacam membawa pencerahan gitu. Jadi kalau kami menganggap bahwa teman-teman yang datang ke sini adalah ibarat aku ki handphone kemudian yang sudah lowbat, itu teman-teman itu datang sebagai chargernya. Itu sarana pendukung ya, sarana pendukung seperti yang kemarin itu ada sarana untuk wisata trekking. Itu kita dari program itu kita ada trekking pool dan ada helm, ada prasarana lain yang itu sangat mendukung sekali di pengembangan wisata di Sidoarjo. Tentu ilmu yang diberikan dari teman-teman melalui melalui pemateri-pemateri yang sudah hadir itu sangat banyak. Sosialisasi yang pertama yang sudah disampaikan beserta penyampaian waktu di pelatihan-pelatihan yang sudah disampaikan itu sangat membantu kami untuk mempunyai gambaran bagaimana sih itu wisata yang lebih baik, wisata yang lebih tertata dan sebagainya. Yang kedua, bertambahnya persaudaraan atau teman yang baik. Kadang teman-teman itu kan ya ada yang nggak baik juga. Tapi menurut saya teman-teman dari PHP 2D kita bertambah manfaat, jadi mempunyai teman yang baik. Kemarin terakhir beberapa pelatihan ya, yang termasuk yang pemanduan, termasuk penyusunan paket wisata, itu kemudian menjadi menarik karena memang terus ada yang untuk teman-teman UMKM itu yang tempat-tempat Hendy yang kemudian dibantu up juga, itu kan itu juga termasuk manfaat yang kami terima secara langsung ya. Kemudian cara pemanduan ya awake dhewe duwe gunung seperti ini, kemudian bagaimana ketika nanti ada teman-teman dari luar yang mau main ke sini kemudian pengen munggah gunung, kita sudah punya modal ilmu yang nanti bisa kita aplikasikan. Munggah gunung sih menarik ki kaya ngene iki kudune aman dengan safety seperti ini dan lain sebagainya. Kelompok Daris itu ya, dan teman-teman Pak Daris saya sangat enjoy dengan teman-teman Pandeg dan kawan-kawan ini. Jadi saya kira programnya berhasil ya di Sidoarjo,
dan banyak manfaat yang didapat mereka. Teman-teman Darwis juga punya teman untuk sharing bagaimana pengembangan ke depan. Kemudian termasuk teman-teman di destinasi juga demikian, ada banyak pengetahuan yang didapatkan di situ soal pengelolaan homestay. Kemudian yang terakhir itu yang berkaitan dengan pembuatan paket wisata. Sampai kemudian pasca pembuatan paket wisata itu teman-teman masih diskusi lagi, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Oh, jadi proses evaluasi yang dilakukan pun tidak hanya pada saat pelatihan, tetapi mereka mendiskusikan terus-menerus hasil dari pelatihan itu sendiri. Ini saya kira tidak banyak ya pelatihan yang kemudian sampai pada membawa berkesan gitu. Pertama berkesan, kemudian masuk materinya, sampai kemudian ada refleksi. Ini kan nggak semua pelatihan bisa menjaga ke situ. Untuk manfaat yang kita terima baik di pengelola maupun di Pok Darwis setelah adanya program, terutama program pelatihan, itu misalnya program pelatihan tracking maupun tata kelola yang kemarin, itu pertama tracking itu kita dapat pertama ilmu bagaimana jadi pemandu yang safety, jadi pemandu yang baik untuk wisata trekking. Dan yang kedua kita juga dibantu untuk program itu, imbasnya ada channel-channel yang masuk ke kita untuk tamu-tamu luar, Mas. Karena kedatangan teman-teman dari PHP 2D FIB UGM, mungkin yang pertama kita jadi tambah pengetahuan tentang pariwisata. Jadi ternyata pariwisata itu banyak banget jenisnya, nggak cuma sekedar wisata, tapi ada juga yang konsep slow. Kemudian yang kedua, kita jadi lebih akrab dengan pengelola wisata lainnya yang ada di Sriharjo, karena banyak forum-forum yang menghadirkan mereka, jadi kita bisa sharing dan juga bertukar pengalaman. Ya, ada banyak hal yang diterima warga ya dalam hal ini, terutama masyarakat yang langsung menerima manfaat dari program PHP 2D ini. Yang yang penerima manfaat langsung ini satu Pak Darwis. Kemudian yang kedua ini pengelola destinasi wisata. Tidak hanya teman-teman di Sri Keminut, Sompok, dan Pengkol, tetapi juga destinasi-destinasi wisata baru lainnya di Sriharjo seperti Taman Wili Indah, kemudian Taman Kedung Asri, lalu Lembah Sorori. Itu juga teman-teman juga itu terlibat di situ. Ya, kalau untuk kelompok karena memang jangkauannya tidak dalam program ini, kalau tidak bisa keseluruhan, jadi lebih ada skala prioritas untuk ke Sriharjo sisi timur. Ya menurut saya Sriharjo yang sisi timur ini lebih banyak menerima manfaat, walaupun di tempat yang lain tetap kita coba libatkan untuk ke sana. Dan saya yakin di sisi barat itu kan baru, dan mereka pasti akan menerima manfaat juga dari pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh teman-teman dari PHP 2D ini. Banyak. Jadi kalau penerimaan manfaat secara langsung, kita memang yang pertama ini untuk program tourism ini kita memang kita kedepankan anak-anak yang muda. Beberapa kelompok memang termasuk beberapa teman-teman UMKM yang nanti diharapkan bisa ikut andil juga seperti Kitnehcraft. Kemudian kita juga punya kelompok anak-anak muda yang memang nanti diharapkan menggawangi apa jenis ya, yang memandani, menginisiasi atau nanti menjalankan program wisata ning Sompok ini. Ya teman-teman pojok edukasi itu kan juga punya kegiatan yang nanti akan sinkron dengan teman-teman UGM ini. Kemudian anak-anak Karang Taruna juga, kemudian termasuk tempat-tempat penduduk yang kemudian digunakan untuk berkegiatan ini secara tidak langsung dan langsung, ini nanti menerima manfaat dari hadirnya orang-orang ke tempat kita. Kalau yang ikut kegiatan pelaksanaan memang dititik beratkan teman-teman yang menjadi roda penggerak itu dari teman-teman pemuda. Dari pemuda sebagai roda penggerak wisata dan
pemuda juga untuk sebagai pemikir jalannya wisata. Akan tetapi kita juga tidak hanya mengandalkan pemuda, kita skupnya desa, kita skupnya dusun, dan tokoh masyarakat pun kita kaitkan, dan warga masyarakat tentu saja kita sangat juga gunakan untuk pengembangan wisata di kampung. Dan tentu itu ilmu itu akan bisa kita manfaatkan untuk seluruh elemen yang ada di kampung kami. Kalau untuk mengadakan perkumpulan paling tidak kita memang belum bisa apa ya, dalam tanda kutip bebas seperti sebelum pandemi itu ya. Kita sekarang memang baru menyusun strategi. Jadi yang kita rasakan adalah kita bisa menyusun apa jenis materi yang kemudian nanti suatu saat akan bisa kita aplikasikan ketika kita sudah bisa action dengan model apa ya, adaptasi ala COVID ini. Jadi nanti kita adaptasi kebiasaan barunya itu nanti dengan datangnya teman-teman ini, nanti kita bisa menyusun skenario yang saya kira luwih mateng. Jadi sore action ya action. Saya kira fiktif rapopo nih, besok suatu saat kita action kita sudah. Berarti lebih ke segi materinya. Ya, gitu. Materinya dulu. Kalau praktek ya baru sekedar praktek pas pelatihan kan, secara praktek dewi nggawa daya kan belum. Iya. Itu manfaat yang pertama, tapi manfaat yang tidak langsung ya tadi di depan tak sampaikan ya, jadi banyak teman-teman yang kesini, kemudian teman-teman tentu teman-teman juga kan punya relasi, punya jaringan lah, dari jejaringnya teman-teman. Saya kira nanti sudah sedikit banyak sudah bisa melihat kami di sini melalui jejaringnya teman-teman ini. Untuk perubahan yang sangat dirasakan untuk saat ini ya mungkin pola pikir dan pengetahuannya Mas, karena kemarin itu masih sistemnya sedikit ego, karena yang untuk kewilayahannya masing-masing itu tinggi. Tapi setelah adanya program ini, dari destinasi wisata di Sidoarjo yang ada sekarang sudah mulai ada semangat integrasi, dan mereka juga sampai hari ini itu sudah banyak yang istilahnya sharing-sharing antar pengelola Mas. Peran masyarakat dalam hal ini ada pengelola yang aktif untuk bisa mengikuti beberapa program pelatihan yang diselenggarakan oleh PHP 2D ini, dan juga dari teman-teman Podarwis kita juga akhirnya bisa untuk mengorganisir bareng-bareng bersama teman-teman untuk belajar menyelenggarakan sebuah event pelatihan di Sidoarjo itu. Dan kalau untuk pembuatan ornamen untuk penunjang program ini kita bareng-bareng untuk bisa sharing ide atau teknis untuk penggarapan yang lebih simpel dan menarik. Ya, pertama kita berbagi cerita, kemudian nanti ketika pelaksanaan ya kita mengirimkan peserta yo mungkin termasuk nanti karena lokasinya di sini ya kita sedikit banyak ya membantu di perlengkapan seperti itu kan ya. Jadi memang kolaborasinya cuma seperti itu. Dari segi koordinasi juga sebenarnya kita kita menjadi lebih sering berkoordinasi juga dengan hadirnya teman-teman yang slow tourism ini ya. Oh, perannya tuh kemarin saya tuh pas panen cabai. Nah kok dilalai ada anak-anak dari PHP 2D ini
mau rapat, ayo tak kasih cabe buat temen gorengan tuh. Untuk persentase bisa saya sampaikan ya 50-50 atau 50-50 lah. Dalam artian kita sama-sama kalau ketika akan menyelenggarakan sebuah kegiatan, dari teman-teman BHP juga menyiapkan fasilitas untuk terselenggaranya acara itu, dan dari pengelola dan juga Darwis dan juga masyarakat sekitar juga menyiapkan juga untuk peserta, terus piranti untuk tempat maupun sarana untuk terselenggaranya atau kebutuhan acara itu. Harapannya nanti program ini tidak berhenti saat ini saja, tapi nanti ini ada program lanjutan yang kemudian masih diperlukan oleh masyarakat. Yang nanti bisa diskusi panjang dengan teman-teman Darwis dan teman-teman pengelola destinasi. Apa sih yang kemudian, kapasitas apa yang kemudian masih dibutuhkan teman-teman, misalnya soal promosi. Kita sekarang ini kan belum punya web secara khusus nih, misalnya ya, belum punya web secara khusus untuk promosi wisata. Walaupun itu nanti akan kita linkkan dengan webnya desa. Desa punya web tapi webnya dari kabupaten, dan itu sangat sederhana fiturnya ya. Nah kalau membuat sendiri itu kan mungkin akan lebih profesional, lebih bagus lagi dan lebih menarik. Nah harapannya nanti teman-teman PHP 2D ini nanti kemudian bisa membawa mitra lain mungkin yang bisa masuk ke sini, kolaborasi dengan teman-teman PHP 2D ini untuk kemudian misalnya nanti mengajarkan soal bagaimana pembuatan website, atau mungkin mereka kemudian saya nggak ngerti istilah web apa ya, apakah itu host atau apa, saya nggak ngerti itu namanya, hostingnya atau apalah yang kemudian bisa diberikan ke Sidoarjo, kemudian diberikan. Bicara soal potensi pengelolaan IT, Sidoarjo ini banyak anak-anak muda yang sudah mulai IT. Tinggal kemudian kan mereka butuh teman diskusi, kemudian butuh ruang dan butuh sumber daya untuk yang kemudian nanti ini bisa memfasilitasi pembuatan website contohnya. Lalu mungkin dari perguruan tinggi itu dari UGM sendiri, FIB sendiri, mungkin program-program dosen bisa dikolaborasikan dengan program PHP 2D ya, yang mungkin bisa dilakukan apakah di Sabinaan atau apa, monggo nanti bisa dikolaborasikan di sini. Harapan saya, program ini kan menurut saya sangat membantu pariwisata yang ada di Sidoarjo, dan ke depan jika bisa program seperti ini masih ada, dan di Sidoarjo juga ada prioritas untuk bisa mendapatkan program seperti ini. Dan kalau untuk teman-teman dari PHP 2D, harapan saya untuk agar tetap sehat dan semangat, sehingga masih berkomunikasi selanjutnya bisa datang ke sini untuk memantau kegiatan pariwisata di sini dan memberikan evaluasi atau memberikan tambahan motivasi yang baru ke depan, walaupun mungkin sudah tidak ikut dalam program ini lagi. Dan harapan saya atau harapan dari masyarakat sini memang adanya pariwisata Sidoarjo yang terpadu dan dengan sabta pesona dan sadar wisata yang baik. Untuk harapan ke teman-teman dari GM itu, kita setelah program ini atau masih berlangsung program ini, kita untuk ke pengelola, masuk ke pengelolanya, kita mungkin sampai saat ini ada beberapa dari teman-teman pengelola yang
istilahnya itu belum menyeluruh ya Mas, belum, karena keterbatasan kita semua itu belum bisa mengenal Mas. Jadi untuk ya karena mungkin dari pengelola ini ada pengurus-pengurus mungkin udah nggak asing lagi, tapi untuk pengelola yang lain itu kita sedikit nambahi biar lebih. Harapan yang pertama memang kami ingin menjalin tetap ke depan, tetap harus kita jalin, jangan sampai terlepas. Baik nanti teman-teman apakah sudah habis masa programnya, tapi untuk kedepannya kita masih butuh pendampingan, baik pendampingan secara bagaimana sih untuk menata yang lebih baik lagi, dan harus apa sih yang bisa kita terapkan lagi untuk di kampung kami untuk bisa lebih maju dalam segi wisata. Harapannya semoga program-program pemberdayaan seperti ini bisa berlanjut dan pariwisata di Sriharjo semakin maju dan kalau harapannya itu ya semoga program-program yang bagus seperti ini tuh bisa terus berlangsung. Jadi nggak cuman kali ini aja, besok masih bisa ada lagi. Terus kalau meskipun udah selesai programnya ya yang penting teman-teman ini bisa tetap masih royom di sini di Desa Sriharjo. Nah, untuk harapannya itu juga semoga kedepannya itu program konsep wisatanya itu yang lain, jadi nggak cuma slow tourism. Panas Mas slow tourism, besok yang kasih yang agak cepat dikit medium gitu atau yang fast lah. Tuh ya sering-sering aja deh. Dan mereka mendapatkan manfaat dari program ini, baik itu pelatihan-pelatihan yang dilakukan gitu ya, maupun diskusi-diskusi informal yang dilakukan teman-teman FIB ini. Luar biasanya proses yang dilakukan itu tidak hanya pendekatan formal, tapi justru pendekatan informal yang bagi saya itu teman-teman itu sudah menjadi community organizer gitu, yang tidak sekedar program biasa gitu, tetapi memfasilitasi real, kemudian berbaur dengan warga, berbaur dengan masyarakat. Tidur aja di gazebo, ketika tidur di gazebo ada banyak waktu untuk santai, kemudian ngobrol santai dengan Matik dan kawan-kawan, teman-teman Pak Darwis itu ya. Dan teman-teman Pak Darwis saya sangat enjoy dengan teman-teman Matik dan kawan-kawan ini. Jadi saya kira programnya berhasil ya di Sriharjo, dan banyak manfaat untuk teman-teman. Teman-teman Pak Darwis juga punya teman untuk sharing bagaimana pengembangan ke depan.